السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap ibu-ibu Majlis Ta'lim Anisa rahimani wa rahimakumullah. Hampir saja saya datang jam 1 tadi. Tadi saya ada tamu dari jemaah dari Kebumen datang jam setengah 10. Saya bilang saya insya Allah jam setengah 1 harus siap-siap kajian. Oh iya ya Ustaz, nggak apa-apa. Tapi ternyata baru ngomong setengah jam, istri langsung ke ruangan kantor. Pi ada kajian. Kajian apa? MT Anisa masalah. Akhirnya saya tinggal buka tamunya. Alhamdulillah, namanya manusia mahalul khata wa nisyan. Tempatnya salah dan dosa ya. Yang penting supaya kita tidak berdosa berkelanjutan, tarawih demi tarawih, qiyamul lail Ramadan yang kita kerjakan harus sesuai dengan ilmu. Kita sudah berusia sekarang 60 tahun mungkin, 40 tahun, 50 tahun. Tarawih kemarin hanya sekadar tarawih musiman, sekedar ritual karena cuma ikut-ikutan. Nah, kita sudah diarahkan oleh MT Anisa ini nih, wadah kajian. Yuk kita kajian dengan benar. Karena Allah melihat semua amal ibadah kita sesuai dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud apa? Dari Quran, dari hadis, dan dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hari ini kita akan mengkaji tentang apa sih dan bagaimana qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, slide pertama. Ini dalil sebagai petunjuk kita. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Rasul enggak memberikan uang. Rasul enggak memberikan nasab. Nasab Ba'alawi ke, nasab Jamalulail ke atau nasab-nasab yang lain. Rasul enggak memberikan kepada kita jabatan, tapi Rasul memberikan kita adalah ilmu Allah dan ilmu sunnah Rasulullah SAW. Ambil kata Rasulullah SAW. Kalau bisa usahakan dari mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, aktivitas kamu harus dibarengi dengan sunnah ya, sebisa kita. Minum sambil duduk sebisa kita. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau kita posisi di lantai yang bersih, maka duduk di lantai. Tapi kalau posisi kita sedang di jalan, maka pakai jilbab syar'i, kok minum aqua atau air mineral berdiri kan nggak pantas. Maka duduk, nggak ada bangku, jongkok. Orang akan melihat kita, Masya Allah luar biasa ya kan. Coba ibu ada anak-anak di mall, kemudian ayahnya minum sambil jongkok, kemudian istrinya minum sambil jongkok, ganti-gantian mereka. Kita ngelihatnya Masya Allah, itu sunnah hal yang sepele ya kan. Dari sunnah yang sepele itu Allah akan bebaskan kita dari penyakit ginjal, dari penyakit batu empedu ya kan. Itu dari sunnah. Kita masuk WC dengan sunnah, maka pada saat kita mau terpleset, Allah buat kita tameng nggak jadi terpleset. Coba bayangkan, banyak orang yang masuk ke ruang WC, toilet, tanpa doa, ternyata terpleset, setengah badannya tidak bergerak. Hatta sampai sekarang. Di atas sunnah ada kejayaan. Jangan menyepelekan sunnah. Saya sudah bersih Ustadz, bersih apa makan? Kalau makan pakai sendok. Makan pakai sendok itu enggak bersih. Justru makan pakai tangan yang bersih. Karena tangan kita itu Allah sudah buat sistem menghancurkan semua jenis bakteri yang ada di makanan yang kita pegang. Yang penting kita cuci tangan. Jam tangan semahal apapun pasti kalau dipakai berterus-terus, maka belakang jam tangan itu ada karatnya. Loh kenapa? Karena ada zat asam, keringat itu. Dan keringat itulah yang menghancurkan bakteri yang ada di makanan kita. Tuh, ya kan? Kita makan korma ganjil dengan makan korma genap, ternyata kata Dr. Hembing bilang, kalau makan korma ganjil, maka Allah akan buat tenaga dalam diri kita. Tapi kita kalau makan kurma genap, maka akan menumpuk gula darah, Bu. Bayangkan, kok bisa? Wallahu a'lam. Ini sudah Allah yang buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatakayyaf, jangan tanya-tanya.
Kenapa anak saya bagus rambutnya, tinggi, ramping, harus pakai jilbab? Kenapa ya Rasulullah? Nggak usah nanya. Di dalamnya ada keberkahan. Kenapa saya harus begini-begini ya Rasulullah? Nggak usah nanya. La tatakayaf. Nanti kalau kamu betul-betul meneladani dan mempraktekkan, insya Allah di depan itu ada hikmah. Kalau ilmu dunia kita pelajari dulu baru kita pakai. Tapi kalau ilmu akhirat kita pakai dulu, maka hikmah akan datang ke belakang, Bu. Karena kadang-kadang yang diajarkan oleh akhirat ini nggak nyambung dengan akal manusia, tapi harus sambungkan dengan iman, ya. Kalau orang-orang cendekiawan, orang-orang sukses, orang-orang pinter cerdas, dia ketika menerima sesuatu nggak akan ditelan kecuali dia akan pelajari. Tapi kalau bicara ibadah mahdhah, ibadah yang betul-betul nggak ada kaitan dengan akal kita, maka kata Allah dan Rasulnya, kerjakan dulu, baru ada hikmah di balik itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi datang kepada kita. Amaliyah Ramadan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu yang pertama adalah ibadatul lail, ibadah yang dikerjakan di malam hari. Kemudian yang kedua ibadatus sahar, ibadah yang dikerjakan pada waktu sahar 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Ya, waktunya apa? 30 menit buat 60 membaca ayat Al-Quran kata Rasulullah SAW. Itu ibadatus sahar. Aktivitasnya namanya sahur, waktunya namanya sahar, ya kan? Ayo makan waktu sahar, itu betul. Tapi kalau ayo makan waktu sahur salah. Waktunya namanya sahar, sahrun, aktivitasnya namanya sahur. Aktivitas di dalam Ramadan, di bulan Ramadan, ketika waktu sahar itu ada dua. Yang pertama istighfar kepada Allah, dan yang kedua makan sahur. Tapi ketika aktivitas sahar di luar Ramadan itu cuma istighfar. Maka kalau kita sudah mengira 10 menit lagi sudah mau azan subuh, tidak ada waktu banyak buat kita untuk sholat malam, untuk sholat witir, untuk baca Quran. Maka kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahar itu malu buat Allah untuk tidak mengabulkan doanya. Dan istighfar di waktu sahar yang betul-betul mausul kepada Rasulullah SAW dari Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir yang paling afdal yang kita baca di waktu sahar. Kemudian yang ketiga ibadatun nahar, ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di waktu siang. Nah, kita akan membahas tentang ibadatul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Salat. Ya. Yang kedua, interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Lanjut, salat malam. Kebanyakan orang mengenalnya dengan tarawih. Padahal istilah tarawih hampir tidak ditemukan di hadis-hadis sahih. Bahkan di dalam hadis-hadis palsu pun enggak akan nemu kita. Tapi Rasul menyebutnya dengan qiyam. Bukan sholat tarawih, bukan sholat malam, tapi qiyam. Apa itu qiyam? Mendirikan. Kalau hanya sebatas mengerjakan, maka selepas dia salam tidak ngepek dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu sholat duha, kita sholat tahajud, kita sholat 5 waktu. Kalau hanya sekedar mengerjakan bukan mendirikan, maka mau sholat 100 rakaat pun tidak ngaruh dalam kehidupan kita. Hati kok masih keruh, hati masih gundah gulana. Kita punya aktivitas kok nggak menilai berkah. Karena apa? Sholatnya baru sekedar mengerjakan. Bagaimana mengerjakan sholat itu? Ya sebatas ngelihat orang lagi sholat. Tapi bagaimana dengan ilmu sholatnya? Bagaimana dia khusyuk sebelum sholatnya? Bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya? Dan bagaimana dia khusyuk di luar sholatnya? Tapi kalau kita bicara qiyamun, mendirikan, maka dia tidak akan pernah mengerjakan satu amalan-amalan akhirat dan amalan dunia kecuali dia kerjakan dengan ilmu. Itu qiyamun.
Ketika Rasulullah SAW itu menyuruh sahabat Salman Al-Farisi untuk diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf tentang salat, Rasul mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ajarkan cara bagaimana dia mendirikan salat. Akhirnya sudah hampir 5 bulan, 6 bulan Abdurrahman bin Auf mengajarkan Salman Al-Farisi tentang salat, tapi Salman masih melakukan kegiatan-kegiatan negatifnya. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdurrahman bin Auf, bukankah aku telah perintahkan kepada Anda untuk mengajarkan Salman Al-Farisi tentang mendirikan sholat? Saya sudah ya Rasulullah, tapi kenapa setelah sholat kok pekerjaan-pekerjaan negatifnya tidak dirubah? Berarti kamu hanya sebatas mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Dalam riwayat Bukhari, dalam Kitabus Siyam, Kitab Fathul Bari, Sarah Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, siapa yang biasa menunaikan qiyam Ramadan karena Allah, tuh ya. Kalau qiyam Ramadan kita kerjakan karena Allah, maka kita akan sergap melaksanakannya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di detik-detik 10 terakhir justru kita nggak sempat untuk melakukan amalan-amalan dunia. Ini dengan iman. Tapi kalau mengerjakan Ramadan tanpa iman, hari pertama di sop pertama, kedua sop kedua, ketiga sop ketiga, kelima di teras Rita, Bu. Tanpa iman tuh, tanpa iman. Yang kita pikirkan nanti, ya Allah bagaimana nastarnya, bagaimana bla bla segala macam. Mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Berburu pahala dengan bermuhasabah. Apa itu bermuhasabah? Betul-betul semua qiyam Ramadan kita dikerjakan karena Allah. Mau imamnya siapa? Selama imam itu makharijul hurufnya tepat, dan imam itu tidak tergesa-gesa dalam sholatnya, maka ittiba kepada imam tersebut. Jangan gak enak-enak. Tapi ketika imamnya tidak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, misalkan bacanya kok bla bla segala macam, karena ada hukum wasl, ada hukum qat'i. Misalkan hukum wasl nih, Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu wasl. Tidak menyambung, maka dosa imam. Dan dosa kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dhalin. Amin. Kan? Itu semua. Kita sudah ngerti semuanya. Maka Allah akan berikan kepadanya, kalau benar sholatnya, apa yang Allah berikan? Akan diampuni seluruh dosa yang pernah dia kerjakan sampai malam itu. Ini dalil dari qiyam Ramadan. Dalam Al-Quran menyebut kata qiyam dibagi dua bagian. Yang pertama qiyamul lail, sholat yang ditunaikan waktunya ba'da isya dengan sunnah rawatibnya. Apa itu? Sholat sunnah ba'da isya tanpa didahului dengan tidur. Ini Quran surat Al-Muzammil 120. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ya, ini 1 sampai 2 20. Artinya tidak dibenarkan orang melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih tanpa didahului dengan sholat sunnah ba'diyah isya. Dari sholat isya loncat ke qiyam Ramadan tidak dibenarkan. Kecuali dia dalam keadaan masbuk, masuk masjid. Pada saat dia memasuk masjid ternyata dia sudah mendapati imam sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Maka tidak diperkenankan untuk kita yang masbuk sholat isya sendirian. Loh enggak, tidak Ustaz, saya bareng sama suami, bareng anak, bareng sama istri. Terus gimana? Jamaah yang kedua tidak dibenarkan. Dalam satu ruangan masjid ada 2 imam tuh enggak boleh. Ya, terus gimana Ustaz? Syekh Shalih Fauzan mengatakan pada saat kita dalam keadaan masbuk, terlambat, masuk ke masjid sudah salat qiyam Ramadan atau tarawih, maka suruh istri, suruh suami, suruh anak-anak untuk langsung masuk ke jamaah salat tarawih, niat kita salat isya.
Allahu Akbar, waladdallin, amin. Imam langsung ruku, sujud segala macam. Ketika imam yang 2 rakaat bilang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita suami dan anak-anak bangkit lagi untuk melanjutkan sholat isya di rakaat yang ketiga. Setelah selesai langsung sudah, jangan ba'diyah isya, langsung ngikuti imam tarawih. Pasti kita nggak sama, ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengatakan utamakan sholat isyanya berjamaah. Tuh ya Bu. Jadi sholat qiyamul lail itu dikerjakan tanpa didahului dengan tidur. Ya, namanya qiyamul lail. Maka kalau ada acara mabit, malam bina iman dan takwa. Misalkan tahun ini kita Anissa sudah menyiapkan satu masjid, khusus masjid ini nggak ada wanita-wanitanya. Disediakan panitia untuk qiyam Ramadan i'tikaf, ya. Ini rapat masjidnya. Imamnya sudah misalkan Ustazah Eva sebagai imam, maka ada program mabit, maka mabit ini qiyamul lailnya dikerjakan tanpa tidur dulu. Ya, teman-teman, kita habis isya, kemudian kita sholat ba'diyah isya, kemudian langsung kita sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Nah, setelah itu sudah selesai semuanya, tidur. Maka ada program namanya tahajud. Tahajud ini tidak ada yang berjamaah dan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, makanya seorang suami ketika ingin membangunkan istrinya untuk sholat tahajud, bangunkan kalau sudah di detik-detik si suami selesai sholat tahajudnya. Agar apa? Witirnya bisa berjamaah. Karena tahajud tidak ada konsep untuk jamaah, tapi witir ada konsep berjamaah. Qiyamul lail bisa berjamaah, kalau tahajud tidak bisa berjamaah. Maka yang kedua adalah tahajud. Ya, boleh dikerjakan. Walaupun mereka sudah sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih di qiyamul lail, maka tidak ada halangan larangan untuk dia menunaikan sholat tahajud. Yang penting kalau sudah witir di tahajud tidak usah witir lagi. Paham sampai sini Bu? Insya Allah. Kita lanjut. Mengapa Nabi menyebut sholat tarawih itu qama Ramadan? Nah, ada beberapa satu kebijakan dari Rasulullah SAW buat kita. Yang pertama, dari segi waktu ada kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Mau dikerjakan setelah isya boleh. Kalau karyawan atau security atau kita kerja, suami kita masih kerja, yang penting mas isyanya berjamaah. Setelah itu ba'diyah isya. Sholat tarawihnya nanti saja. Kalau tugas kamu jadi pegawai itu sudah selesai, maka kamu sholat tarawih. Kalau belum, maka dosa kita sholat tarawih. Karena kita mengabaikan pekerjaan yang pokok untuk melakukan yang sunnah. Ini talbis iblis. Salah satu daripada rayuan iblis yang begitu dahsyat, banyak umat Rasulullah SAW mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib Bu. Sholat tahajudnya semalam suntuk sampai 1000 rakaat, subuhnya kebablasan, 5:30 baru sholat. Ya ini nggak boleh. Mending sholat subuh berjamaah awal waktu, walaupun dia tidak sholat malam, walaupun dia sudah sholat tahajud, ya kan? Seperti itu. Sekiranya ada keinginan untuk istirahat dulu, malamnya bangun sah nggak apa-apa. Misalkan 1 Ramadan ibu masih free, 2 masih free, 3 masih free. Di hari ke-6 Ramadan mungkin banyak sekali pesanan atau banyak apa segala macam. Maka diperbolehkan, yang penting ambil isya berjamaah. Kemudian sholat sunnahnya baru kita menunaikan sholat qiyamul Ramadan. Ya boleh jamaah, boleh sendiri. Waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang sahar. Assalatu wassalamu alaik. Itu waktu sahar Bu. Di mana Rasulullah SAW itu makan sahur pada saat waktu sahar. Bukan 2:30, bukan jam 3, bukan 3:30. Misalkan kalau hari ini subuh kita itu jam 4, 20, jam 4:30 lah. Maka kita jam 4 sudah boleh makan sahar itu sunnah. Tapi kalau kita subuhnya jam 4:30, makan sahurnya jam 2 sambil nonton timnas mungkin, ya Bu. Ini enggak sunnah. Nanti ibu pagi-pagi baru bangun sudah lapar, enggak ada keberkahan. Kalau sudah lemes, sudah lapar, enggak ada keberkahan. Maksudnya apa Ustadz? Sholat duhanya males, baca Qur'annya males,
melakukan aktivitas rutin rumah tangga pun malas. Sebab apa? Sahurnya tidak ada sunnah, maka nggak ada keberkahan. Ya. Cara menunaikannya, Bu, baik sholat qiyam Ramadan ataupun tahajud. Yang pertama hadis Muslim nomornya 749 dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Rasul mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat qiyamul lail yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, caranya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini hadis pertama. Riwayat siapa? Ibnu Umar. Sampai berapa rakaat? Rasulullah tidak menyebutkan sampai berapa rakaatnya. Tetapi yang menarik, beliau sebutkan batas waktunya. Ya. Wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutiru rak'atan wahidan. Dan jika Anda sedang menunaikan sholat malam tadi, tiba-tiba khawatir akan segera datang fajar, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witir. Misalkan ibu mungkin jam 2 sudah terjaga, ya Allah sayang kalau tidur lagi. Ibu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ternyata capek 36 rakaat. Ini sudah setengah jam lagi nih, buru-buru sholat witir. Allahu Akbar. Maksudnya kayak begitu. Ya. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan, kata Ibnu Umar. Tidak ada batasan khusus. Makanya di Mekah dan Madinah itu tidak hanya sebatas 11. Ada yang 23, ada yang 36. Ya, ini mengikuti hadis ini. Batasan khusus tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka muncul pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan standar rakaatnya, orang akan mengerjakan seenaknya. Kalau lagi mood 1000 rakaat, lagi enggak mood 2 rakaat, ya. Besok 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat, maka tidak akan stabil ibadahnya. Karena apa? Karena semaunya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana sifat sholat Nabi? Sehingga muncul hadis yang kedua, Bu. Hadis Bukhari nomor 1140 dan hadis Muslim nomor 738. Apa kata Aisyah istri beliau? Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Kata Aisyah, selama bersama saya Rasulullah dalam salat qiyamnya Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Muncul tuh kalimat 11 rakaat. Kalau tadi 2 salam belum tahu batasannya, oh ternyata 11 rakaat. Bagaimana cara sholatnya? Yusolli arba'an, 4 rakaat salam. Bangkit lagi 4 rakaat salam. Tsumma yusolli salasan, kemudian 3 rakaat. Berarti kalau Ibnu Umar 2 salam 11 rakaat. Kalau Aisyah 4 salam tambah 3, 11 rakaat. Boleh nggak Ustaz kita pakai dua-duanya? Boleh, Bu. Ya. Misalkan suatu hari ibu dengan suami dengan keluarga hari Sabtu dan Ahad suami libur, nggak kembali ke Amsterdam misalkan, ya kan? Pada saat itu, mah kita sholat di mana? Gimana? Ini kan qadarullah lagi hujan, kita mendirikan sholat saja yuk. Di mana? Di rumah. Qadarullah, ibu anak laki-laki sudah nggak ada, sudah berumah tangga, cuman ada anak putranya, ada anak putri. Ibu jadi imam. Langsung praktekkan ini. Anak bertanya, Bu, kok 4 salam? Ibu bertanya, anak nambah wawasannya, Bu. Saya maksudkan apa? Kita punya ilmu itu dipakai biar kita ingat. Ya, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun keterangan Ibnu Abbas menyampaikan saat Rasulullah SAW tinggal dengan Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, kata Abbas, "Loh enggak, aku enggak melihat 11 rakaat. Justru aku melihat 13 rakaat. Karena sholatun Nabi salah asyrata rak'ah." Hadis Muslim nih. Rasulullah SAW itu aku selalu melihatnya beliau sholat itu 13 rakaat. Dan 13 rakaat itu ternyata intinya sholatnya 11 rakaat juga. Yang 2 rakaat dikenal dengan istilah khafifatain atau sholat istiftah. Sholat pembukaan.
Sholat buat pemanasan. Kapan? Setelah ba'da isya. Kalau dia jadi imam, langsung imam. Allahu Akbar. Al-Fatihahnya sembunyi-sembunyi. Suratnya sembunyi-sembunyi. Langsung Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sama seperti sholat subuh 2 rakaat. Cuman ini nggak dizaharkan. Ini khafifatain, Bu. Ya. Jadi pada saat nanti ibu-ibu MT Anissa ini transit kemana-mana, di masjid ini 13 rakaat. Oh, berarti 2 rakaatnya sholat khafifatain. Oh, di sini kok 2 salam 2 salam. Oh, berarti Ibnu Umar. Di sini kok 4 salam 4 salam. Oh, berarti siapa tuh? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mengapa disebut khafif? Karena saat ditunaikan tidak membaca iftitah atau istiftah dan tidak membaca surah punten, tapi hanya Al-Fatihah saja. Nah, dengan 3 hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan rumus 11 rakaatnya itu ada 2 metode. Yang pertama 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Ya. 2 yang terakhir di metode pertama namanya bukan sholat witir, tapi namanya sholat syafa', sholat menggenapkan. Maka ibu dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang qadarullah, dia witirnya didahului dengan 2 rakaat salam, maka ini namanya bukan sholat witir. Apa dalilnya? Bilal bilang, "Shollu sunnatan minal witri." Yuk kita sama-sama kita sholat apa? Bagian dari witir, bukan witir. Tuh, ya. Kalau ada min di grammar bahasa Arab itu min artinya bagian, bukan witir. Maka pada saat kita sholat witir 2 rakaat salam, berarti pada saat kita sudah 2 salam kita harus melanjutkan 1 rakaat. Kalau saat itu kita mati, berarti kita punya utang 1 rakaat. Ya Bu, ya Allah, saya sholat witir ya Allah, tapi saya DP dulu ya, berapa? 2 rakaat dulu. Kata Allah, siap, saya tunggu pelunasannya. Ya, itu Gus Bah jelasin kayak gitu Bu. Karena beliau bilang saya lebih mantep yang 3 rakaat salam, bukan 2 salam 1 rakaat. Kenapa? Karena memang dia bilang saya paham bahasa Arab, saya hafal Quran dan saya tahu tentang bahasa Arab. Kecuali kalau seandainya bilangnya bilang shollu sunnatal witri rakaataini, salah. Anda kok sholat ganjil tapi kok dibilangnya genap, nggak boleh. Berarti shollu sunnatal witri salasa rakaatin. Tuh benar kalau begitu ya. Salasa rakaatin. Kemudian metode yang kedua, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam ditambah 3 witir. Metode yang ketiga, 4 salam ditambah dengan 3 witir. Gitu ya Bu? Ya, kita lanjut. Nah, kemudian yang 23 rakaat gimana Ustadz? Kami juga harus tahu. Keterangan Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari 2009 dan 2010 bahwa Nabi pernah sholat qiyamul lail dengan sahabat yang lain. Sampai 3 malam ditunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istrinya. Jadi Rasulullah seumur hidupnya sholat qiyam Ramadan itu dikerjakan cuma 3 malam yang berjamaah. Selebihnya Rasul itu di rumah. Di rumah. Lalu di masa Khalifah Umar bin Khattab diadakan kembali, ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama orang kembali ke masjid Bu. Kenapa Umar bin Khattab menyelenggarakan kembali sholat qiyam Ramadan berjamaah? Karena setelah ba'da isya mereka ingat Rasul pernah sholat sampai berapa rakaat. Akhirnya mereka terpecar-pecar sholat qiyam Ramadannya. Sebagai seorang penguasa dan pemimpin pemerintahan, Umar bin Khattab nggak mau gara-gara taraweh qiyam Ramadan terpecah belah umat. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Ubay, kamu kan biasanya menjadi serafnya imam Rasulullah. Gimana kalau besok kita adakan sholat qiyam Ramadan berjamaah, Anda imamnya. Ubay sangat disukai bacaannya oleh Nabi, sangat tahu sifat sholat Nabi 11 rakaat, maka dipraktekkan sesuai dengan sholat Nabi Bu, sesuai dengan sholat Nabi. Besoknya jamaah mulai menurun jumlahnya. Loh kenapa? Lihat, Umar berpikir bagaimana caranya agar jamaah tetap ke masjid, surahnya tetap seperti yang dibaca Nabi, tapi kuat berdiri. Maka Umar merujuk kembali hadis Nabi SAW. Sholat Nabi itu kalau 1 rakaat 5 juz Bu.
Masya Allah. 5 juz. Ya kan? Jadi Umar itu kok jamaah pada 11 rakaat, jamaah pada bubar nih baru 8 rakaat jemaah bubar. Karena 1 rakaatnya 5 juz. Besoknya jumlah rakaatnya didouble jadi 2 rakaat. 1 rakaatnya jadi 2 juz setengah, Bu. Maka muncullah Istihad Umar bin Khattab 23 rakaat. Dengan bacaan rakaatnya itu 2 halaman atau 2 juz. Ya, Masya Allah. Ini keterangan Umar bin diperkuat oleh Utsman bin Affan. Bahkan Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab itu kalau sholat 40 rakaat. Di Madinah 36 rakaat plus 3 witir sejak zaman Imam Malik. Di Mekah 20 rakaat plus 3 witir. Di lingkar pesisir Mekah di gang-gangnya itu Syekh bin Bas itu mengerjakan 11 rakaat. Ibu sekarang punya ilmunya. Misalkan ibu, ya Allah hari ini saya punya uang kok penuh sekali. Saya sholat sergep 36 rakaat. Allahu Akbar. Besok ternyata nyusut debit rekeningnya. 11 rakaat aja lah gitu. Sunnatullah ya Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang kita sholat witir. Apa itu witir? Artinya ganjil. Kalau ada seseorang yang sholat witir dengan cara 2 rakaat dahulu baru 1 rakaat, pada hakikatnya dia hanya sholat witir 1 rakaat. Adapun yang 2 rakaatnya dinamakan sholat syafa' wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Sholatlah kamu dengan bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Sudah witir, apakah boleh sholat lagi? Kata Rasulullah, la witrani fil lailatin wahidah. Boleh, cuman tidak ada witir dalam sholat dalam satu malam. Ya, ada sahabat, dua-duanya senior, dua-duanya dekat dengan Nabi, dua-duanya pernah hidup zaman Nabi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu orang yang paling terjaga di sholat malamnya. Sehingga beliau seumur hidupnya kalau sholat witir itu tidak setelah ba'diyah isya. Tapi sholat witirnya itu nanti dibarengi dengan sholat malam. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Nggak pernah pakai alarm. Nggak ada jam waker saat itu. Abu Bakar As-Siddiq bangun. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin saking ininya kali. Saking apanya bersihnya ya Bu. Allah itu kalau ada orang-orang bersih tanpa ada apapun dibangunkan. Tapi kan kalau kita enggak. Besok kemarin itu sergap sholatnya, hari ini kebablasan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa nih saya kok kebablasan? Tadi saya makan apa? Bla bla segala macam. Abu Bakar Siddiq enggak. Yang kedua ada yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu selalu menjaga-jaga sholat witirnya agar selalu beliau laksanakan. Maka beliau wanti-wanti dia selalu sholat witirnya setelah ba'diyah isya. Ya. Tapi setelah ba'diyah isya beliau tidur, pas bangun beliau juga tidak meninggalkan sholat tahajudnya atau sholat qiyamnya. Nah, dengan catatan kalau saya kebablasan, saya sudah sholat witir lagi. Ini ada satu kisah dalam kitab Nurul Yakin. Rasulullah pernah menduga fajar, tapi ternyata fajar masih lama. Lalu beliau kembali sholat 2 rakaat, padahal beliau sudah witir. Ya, sudah witir nih. Pas Rasulullah mungkin ngelihat, kayaknya ini masih jam 4 kurang 5 ini. Akhirnya Rasul sholat lagi Bu, padahal sudah witir. Sampai menjelang setengah jam itu mau subuh. Berarti tandanya ini boleh dikerjakan walaupun kita sudah witir. Maka sayang, ibu sudah sholat qiyam Ramadan, sudah sholat witir, maka pas bangun jangan manasin kompor dulu, jangan masak-masak dulu. Makanya ibu bangun harus lebih gasik dari suami, harus lebih gasik dari anak-anak. 2 rakaat saja kok. Ini pahala diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bedakan masak-masakan untuk makan sahur sebelum sholat dengan masak-masakan untuk makan sahur setelah sholat, bedanya terjaga Bu. Ketika habis sholat pasti mulut ini selalu bergetar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi kalau baru bangun tidur langsung masak kompor, udah sepet mata segala macam. Ternyata keasinan, ya. Ternyata kemanisan, atau boleh jadi tuh celana dalam suami dibuat-buat babat kan saking ngantuknya. Ya, astagfirullahaladzim. Tapi amalan yang dikerjakan Rasulullah tadi ini kondisional saja.
Buat siapa? Mungkin di Qiyam Ramadan, mungkin buat para imam, ya kan? Kan nggak mungkin. Saya mentang-mentang saya seumur hidup witirnya nanti malam tahajud. Ketika saya imam, jamaah maaf ya, yang mau witir silakan witir, saya mau pulang dulu, saya nggak pernah witir saat ini, nggak boleh, kondisional gitu. Tapi kalau kita paham ilmunya, berarti tidak menjadikan kita menghalangi untuk sholat malam lagi, sholat tahajud lagi. Kenapa? Karena kita punya ilmunya. Yang penting kita ada kemauan, ya, istiqomah. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya ngebahas tentang ternyata tarawih itu bukan nama sholat ya, tapi nama sifat sholatnya. Silahkan angkat tangan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya bagus tapi jauh. Itu bagaimana penjelasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting buat wanita, kalau seandainya dia kepengen sholat tarawihnya di rumah sendiri, maka boleh untuk isyaknya tidak berjamaah. Tapi kalau seandainya buat yang berjamaah, maka boleh memilih dua, tarawihnya bisa berjamaah atau tarawihnya bisa sendiri, ya kan? Seperti itu. Jangan dibalik, tarawihnya berjamaah, isyanya sendirian. Ya, misalkan teman-teman jangan lupa ya, kita sudah ada acara nih buat MT Anissa pengurusnya, punten. Nanti insya Allah kita akan sholat Qiyam Ramadan tarawih itu di kafe Temu Kamu misalkan, ya kan? Tapi isanya gimana? Isanya kalau bisa biar kita nggak ribet di rumah sajalah. Nanti baru tarawihnya kita berjamaah. Ya nggak boleh kayak begini, ya kan? Harusnya saat itu setelah azan isya berjamaah, ya. Berjamaah, kemudian dia sholat ba'da isya, kemudian dia sholat tarawihnya. Nah buat ibu, kalau memang ibu merasakan, wah kalau tarawih ini biasanya imamnya cepat-cepat. Tapi kalau isya insya Allah imamnya nggak begitu cepat. Ibu ngambil jamaah isyanya saja. Jamaah isya, kemudian ibu doa, langsung ibu pulang. Ba'da isyanya nanti di rumah. Seperti itu aja bu. Daripada kita ba'da isya, sholat ba'da isya, kemudian kita tarawih, mau witir kita pulang. Ini nggak sempurna bu. Ya nggak sempurna. Kata Rasulullah SAW, siapapun yang kepengen sholat qiyam Ramadannya itu sempurna, maka jangan pernah dia pulang kecuali berbarengan dengan pulangnya jamaah yang lain dan imamnya. Tuh seperti itu. Yang aman gimana? Isya berjamaah, kemudian langsung kita pulang. Biar tarawihnya kita di rumah. Ya, itu seperti itu ya Bu. Ya, yang lainnya, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, yang pertama Bu, udah Bu ya. Ya, yang pertama, Umar bin Khattab adalah seorang sahabat dekat dengan Rasulullah, tapi jarang duduk di majelis Rasul karena beliau saking sibuknya melakukan perniagaan, Bu. Akhirnya Umar bin Khattab itu banyak sekali melakukan istihad setelah Rasulullah meninggal. Salah satunya apa? Tadi sholat tarawih tadi. Dan yang salah satunya apa? Itu pada saat Umar bin Khattab itu sholat witir, beliau mendahulukan ba'da isya. Cuman ada ulama mengatakan ini yang kedua, amalan ini bukan hal yang diutamakan. Karena Nabi melakukan hanya saat itu saja, jadi kondisional saja Bu. Misalkan kita habis
takziah, habis silaturahim keluar kota, kita khawatirin, ya Allah khawatir saya tidak bisa bangun malam ini. Khawatir kayak begitu ya. Allah itu kan maha sayang dan kasih sayangnya sama kita, Bu. Pada saat kita bangun, ya Allah sudah azan subuh, maka mungkin Allah tahu besok kamu harus melakukan satu aktivitas yang begitu penatnya. Maka Allah kepengen kamu jaga kesehatan. Akhirnya Allah nggak bangunkan kita, Bu. Jadi jangan melulu kita nggak bisa bangun malam itu, konteks kita banyak maksiat. Boleh seperti itu. Tapi itu yang kedua. Yang pertamanya, ya Allah, mungkin Allah tahu ya. Yang kedua, perbanyak istighfar juga kondisional. Bukan berarti Umar bin Khattab itu tiap hari, bukan. Tapi Umar bin Khattab pernah melakukan ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat orang itu sudah melakukan sholat witir, witir itu kan penutup segalanya, Bu. Penutup dunia dan penutup akhirat. Kalau akhirat sudah ditutup, berarti nggak ada kesempatan untuk dunia ya, Bu ya. Akhirat itu kan apa? Kematian. Ketika kita sudah mati, maka nggak ada aktivitas. Maka alangkah cerdasnya seseorang ketika dia sudah sholat witir, buru-buru tidur. Jangan mentang-mentang sudah witir, saya tenang, udah witir ini nanti mau kebablasan itu terserah Allah. Ya jangan, ya kan? Sudah witir langsung bismillahirrahmanirrahim tidur. Dikasih sama Allah kesempatan untuk bangun malam, kita bangun malam, nggak dikasih, ya sudah, sami'na wa ata'na. Maka yang baik setelah witir, setelah ba'diyah isya, tidak ada aktivitas. Kalau toh mau ada, yang perlu-perlu saja. Ya, jangan kayak zaman dulu. Habis sholat ba'diyah isya, karena ada aktivitas apa? Sekeluarga nonton Meteor Garden misalkan. Gitu ya Bu Ayu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Maka kita menyelisihi orang itu, Bu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah tahu ilmunya, menyelisih malu sama Allah sudah witir, bukannya tidur, malah aktivitas. Ada yang lagi? Yang lain? Oh iya. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu. Pokoknya selama Ramadan itu zikir yang paling luar biasa. Kalau kita baca setelah Ramadan gimana Ustaz? Nggak kenapa-napa Bu. Foto hadisnya sahih. Gitu ya Bu. Iya, ya, seperti yang nggak apa-apa. Atau mungkin 4 salam atau setelah 4 rakaat ibu doa. Ya doa misalkan. Mungkin lagi dalam keadaan betul-betul butuh banget pertolongan Allah. Setelah 4 rakaat doa. Atau istighfar, ya istighfar. Kemudian langsung diganti lagi 4 rakaat, ibu langsung doa. Karena doa itu tidak ada pada sholat witir ya Bu. Doa itu dibaca pada saat sholat tahajud atau qiyam Ramadan. Setelah witir itu nggak ada doa. Yang sahih itu salam langsung pulang. Karena kan kita mau melakukan aktivitas. Makanya ikhtilaf para ulama. Ulama-ulama salafus saleh juga ikhtilaf. Apakah setelah kita sholat itu disunahkan untuk berdoa kepada Allah atau tidak? Rasulullah pernah melakukan ini, teman jarang untuk berdoa Bu. Karena rangkaian sholat wajib itu selepas salam sudah putus. Zikir itu bukan rangkaian sholat. Kalau kamu mau ada doa karena apa? Sholat itu dari awal sampai kita salam itu penuh dengan doa. Maka jangan pernah engkau menambah satu doa selepas salam, nanti kamu menambah, keturunanmu akan menambah, maka tidak ada kemurnian Islam gitu. Kalau memang kita kepengen mau sholat, mau berdoa, maka selingi dengan sholat rawatib dulu. Ya, kalau sholat sunnah sepakat ulama nggak apa-apa berdoa. Tapi kalau sholat wajib, Rasulullah SAW itu setelah sholat wajib salam, kemudian Rasulullah zikir. Jadi sholat itu kan doa. Kata Ustaz Ali Hidayat, sholat itu doa. Dari kata-kata da'ayatu. Ya, sholat yusoli artinya doa. Nah pada saat Anda sholat, itu Anda sedang berdoa. Maka setelah salam, sudah cukupkan doanya, Anda zikir. Kalau mau berdoa lagi, mungkin ada doa macam-macam. Maka lakukan setelah Anda sholat sunnah rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Ya gitu ya Bu. Ya, kita lanjutkan lagi. 10 menit lagi saya selesai. Minta izin ya Bu. Ya.
Sifat cara menunaikannya. Bagaimana sifat cara menunaikannya, baik yang 11, 13, 23 dan sebagainya. Karena ini sangat menentukan, walaupun 100 rakaat tapi nggak mengikuti sifat sholat Nabi, maka sholatnya sia-sia. Ya, kata Rasulullah, rubba qaimin laisa lahu min qiyam ila sahar. Enggak sedikit orang yang melakukan tahajud, orang yang melakukan qiyam Ramadan tapi tidak mendapatkan apapun, enggak dapat maghfirah, enggak dapat rahmat, enggak dapat pahala, cuma capek karena begadang. Sahar itu capek letih, Bu. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud kepengen tahu gimana sih sholat Nabi pada saat dia qiyam Ramadan dan pada saat dia itu sholat malam. Ditanya kepada ahlinya Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu nggak usah nanya, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, bagaimana bagusnya Nabi, pasti bagus. Dan bagaimana panjangnya bacaan Nabi, pasti panjang. Bagaimana khusyuknya, keindahan bacaan dan gerakannya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yamani enggak serta merta saya kepengenlah sholat baru percaya mah enggak percaya betul-betul percaya, saya harus mempraktekkan. Akhirnya mereka berdua mempraktekkan. Ibu tahu pada saat Abdullah bin Mas'ud itu berdiri di belakang Rasulullah SAW. Beliau itu ahli qurra, ya, orang yang paling bagus bacaannya di zaman Rasulullah SAW. Beliau sedang sholat, Allahu Akbar. Beliau baca Quran itu sampai pepohonan itu merunduk, Bu. Dahan-dahan yang tadinya bergetar-getar, diam semuanya. Saat itu suasana hening, tidak ada angin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Abdullah bin Mas'ud pada saat sholat itu suasana sunyi, nggak ada bunyi angin segala macam, beburungan pada diam semuanya. Kata Rasulullah SAW, pada saat Abdullah bin Mas'ud itu sedang sholat, itu ribuan malaikat turun ingin mendengarkan dan menyaksikan bacaannya. Sehingga jutaan malaikat ngumpul, itu ruangan dunia ini betul-betul nggak ada ruang buat angin bergerak. Maka kok betul-betul apa? Sunyi. Itu Abdullah bin Mas'ud, Bu. Tapi Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mendengarkan bacaan sholat Rasulullah SAW dan bacaan ayatnya, beliau mengatakan, tidak ada satu ketenangan jiwa yang aku dapatkan kecuali cuman berada menjadi makmum Rasulullah di qiyam Ramadan. Hati itu tenang, jiwa itu betul-betul nggak sumpek. Ketika Rasul membaca ayat tentang surga, ya Allah, aku lupa segala-galanya. Kemakin buru-buru masuk surga. Tapi ketika baca ayat-ayat neraka, betul-betul seperti merasakan bagaimana pedihnya azab neraka tersebut. Sejenak beliau langsung salam. Nah, dalam bahasa Arab, jika kita melakukan satu aktivitas tertentu, Bu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam ruh, maka bahasa Arabnya adalah tarwihah. Ya. Dari kata-kata rohah. Di Indonesia kan jadi rehat. Bu, kita rehat sejenak dulu ya. Ini capek. Itu maksudnya, Bu. Rehat. Dari bahasa Arab tuh. Nah, kalau satu rakaat itu namanya tarwihah. Sifat satu rakaat yang dilakukan dengan santai dan begitu bisa menenangkan jiwa kita, maka itu namanya satu rakaat tarwihah. Kalau 2 rakaat tarwihatani, kalau 3 rakaat atau lebih namanya tarawih. Jadi tarawih itu bukan nama sholatnya, tapi sifat sholatnya. Seakan-akan mau menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin sholat malam, ingin meniru seperti apa Nabi menjalankannya, maka tunaikan dengan tarawih. Bacaannya baik, gerakannya tidak terlampau terburu-buru, ya. Lebih baik dikerjakan punten, mohon maaf lahir batin, 11 rakaat tapi secara tarawih daripada 23 rakaat tidak tarawih. Dan saya demi Allah tidak menaruh salah kepada saudara-saudara kita yang 23, enggak, Bu. Apalagi yang sholatnya dolin, amin gitu, Bu, ya. Itu kiai besar, Bu, yang sholat. Setelah kita telusuri, itu memang beliau murid daripada kakeknya Gus Ikdam di Blitar itu, Bu. Itu masjidnya Gus Ikdam, pondoknya itu. Ya, beliau memang tradisi kita kayak begini. Dan insya Allah kita tuh sholat bukan hanya sebatas fikih saja. Kita sholat dengan tasawufnya. Insya Allah mereka juga punya ilmunya. Nah, kita sekarang sudah tahu ilmunya macam-macam. Monggo. Yang penting ambil sholat yang betul-betul kerjakan secara tarwihah. Allah, ya Allah,
hari ini saya habis makan bakso nih 3 porsi. Sepertinya nggak tarwihah, khawatir. Ya sudah, tidur dulu. Minta doa sama Allah, nanti malam kita bisa bangun. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, jangan saling salah mencalahkan, kafir mengkafirkan, justice menjustice, jangan. Kita mau terawih, ada tetangga kita yang lagi nongkrong nggak terawih, padahal dia betul-betul terawihnya niat nanti malam. Ya Allah, itu mbak-mbak kasihan banget ya, nggak seperti kita ya. Kita sekeluarga sudah berangkat ke masjid, mbak itu masih nongkrong di tokonya misalkan. Ya Allah, kita belum sholat sudah menjustis orang seakan-akan salah. Ternyata si mbak itu bilang, ya Allah enak banget ya jadi ibu itu. Malam ini sudah bisa berangkat tarawih bersama anak-anak. Saya karena masalah ekonomi saya harus jaga toko. Insya Allah nanti malam saya akan balas imbangi ini semuanya. Ternyata si mbak itu sholat tarawih jauh lebih tarwihah daripada kita, Bu. Kita tarawihnya Allahu Akbar. Ngelihat mukena di depan tuh cakepnya minta ampun, Bu. Itu cakep banget mukenanya. Muji, Bu. Tapi karena yang make itu musuh bebuyutan kita, dari muji pindah ke hina. Lah, paling-paling kreditan, ya kan? Paling-paling Shopee kayak begitu kan? Itu seperti itu. Maka yuk sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang saumul qalbi, puasa hati, tarawih hati, dan semuanya kita libatkan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin kelebihan 10 menit. Aqulu qouli hadza wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Saya